Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saya percaya bahwa kita akan hidup lebih menyenangkan dan lebih menikmati hidup kita jika kita belajar menerima dari Allah dalam keseharian kita semua yang Allah coba berikan pada kita. Ada sesuatu yang saya lakukan yang tidak ingin saya lakukan hari ini tapi hanya menggunakan imajinasi. Jika saya membawa 10 anak kecil ke atas panggung, tidak kenal mereka, tapi saya mulai membagikan uang dan tidak satupun dari mereka yang akan menolak. Mereka tidak akan curiga. Tidak ada yang bilang mereka tidak layak mendapatkannya. Anda dengar? Dan mereka menerimanya, dan saya melihat mereka menerimanya dengan sukacita. Amin. Saya percaya bahwa kita akan hidup lebih menyenangkan dan lebih menikmati hidup kita jika kita belajar menerima dari Allah dalam keseharian kita semua yang Allah coba berikan pada kita. Apakah saudara bersama saya di sini? Oh, astaga. Terimalah kebaikan Allah. Mintalah padanya, Allah, baiklah padaku hari ini, dan katakan padanya, saya tidak layak menerimanya, dan itulah bagian terbaik. Saya tidak layak menerimanya, saya tidak akan pernah layak menerimanya, tetapi engkau baik. Ketika Yosafat dalam pertempuran dan semua musuh datang melawannya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan dia berkata kepada Allah, kami tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan bahkan jika kami tahu, kami tidak cukup kuat untuk melakukannya. Tapi Allah, kami melihat kepadamu. Saudara tidak harus tahu apa yang harus dilakukan, saudara hanya perlu mengetahui siapa sosok yang tahu. Dan mereka berdiri dan menunggu Tuhan. Dan apa artinya itu? Yaitu menunggu dengan penuh harapan. Berharap sesuatu yang baik terjadi kapan saja. Allah berkata, pertempuran bukanlah milikmu tetapi milikku. Kemudian, dia memberitahu mereka, pergilah dan bersiaplah, tenanglah, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan terjadi padamu hari ini. Ya, posisi Yosafat adalah tunduk, menghadap wajahnya ke bawah, dan menyembah. Tetapi selagi dia melakukannya, dia mengutus para penyanyi untuk menyanyi, dan mereka nyanyikan adalah, oh bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mereka menantikan Allah untuk melakukan sesuatu, mereka menantikan Allah untuk membebaskan mereka dari musuh mereka, dan mereka tidak khawatir apakah mereka layak atau tidak. Mereka hanya ingin dibebaskan. Apa yang terjadi? Para musuh kebingungan bahwa Alkitab berkata mereka saling membunuh. Ayo, saudara ingin membuat iblis bingung? Lakukanlah dan bersenang-senang ketika saudara tidak mempunyai alasan. Lakukanlah dan nikmati hidupmu ketika saudara memiliki masalah yang sedang Allah selesaikan. Saudara tidak bisa menyelesaikan, tetapi Allah bisa. Dan apapun masalahmu, Dia sedang menyelesaikannya saat ini. Saat saudara ada di sini menikmati waktu yang baik, Allah sedang sibuk menyelesaikan masalahmu. Untuk menerima, untuk bertindak sebagai penerima. Ambillah apa yang ditawarkan. Allah, aku menerima kebaikan-Mu hari ini.
Kebaikan adalah hal yang menyenangkan. Pemberian adalah mendapatkan meja terbaik di restoran. Pemberian adalah kasir menarik kupon yang saudara tidak tahu ada, yang memberi saudara $20 diskon. Mereka tidak harus melakukannya, tapi Tuhan berkata, "Aku akan memberimu berkat." Ayo. Hal seperti itu dapat terjadi setiap saat, dan itulah yang menjadi bagian menyenangkan dalam hubungan saudara dengan Allah. Ini bukan hanya tentang saudara dan kamu dan kalian, dan juga mencoba terdengar religius saat berdoa, memastikan saudara mengikuti semua hukum, aturan, dan regulasi. Aku menyukai ketika ketika mereka mulai berdoa, mereka menjadi orang yang sangat berbeda. Oh, engkau kudus. Oh. Dan aku tidak mengejek siapapun, tapi aku hanya mengatakan, jadilah dirimu sendiri. Efesus 2:8-9 sangat luar biasa. Sebab oleh anugerah, kemurahan Allah yang cuma-cuma, apa artinya cuma-cuma? Tidak layak. Kamu diselamatkan, dibebaskan dari penghakiman dan menjadi pengikut dalam keselamatan Kristus melalui iman saudara. Jadi oleh kasih karunia, melalui iman, kasih karunia menyediakan dan iman adalah tangan yang menerima. Ayo. Saudara tidak membeli apapun dari Allah dengan iman saudara. Segala sesuatu yang Allah lakukan bagi kita dibeli dengan darah Kristus. Dan itu datang kepada kita sebagai hadiah gratis untuk diterima melalui iman kepada Tuhan. Dan keselamatan ini bukan dari diri sendiri, bukan karena perbuatan sendiri. Itu datang bukan melalui upaya sendiri, tapi ini adalah pemberian Allah. Bukan karena hasil usahamu, bukan untuk memenuhi tuntutan hukum. Jangan ada yang memegahkan diri. Ini bukan hasil dari apa yang mungkin bisa dilakukan orang, jadi tidak ada yang bisa membanggakan dirinya atau mencuri kemuliaan bagi dirinya sendiri. Sekarang, keselamatan adalah hadiah yang sepenuhnya gratis, ditawarkan kepada orang yang diketahui Allah tidak mampu untuk membantu dirinya. Tapi syukurlah Dia tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi menyedihkan dan disayangkan. Tapi Dia mengirim anak satu-satunya untuk menderita dan mati, dan mencurahkan darahnya untuk kebebasan dan keselamatan kita. Dan nama saudara tertulis dalam buku kehidupan anak domba. Dan saudara dalam jalan ke surga. Tapi saudara perlu mulai menikmati perjalanannya. Ayo, berapa banyak yang membutuhkan sekarang? Saatnya untuk memasuki perhentian Allah. Dan dalam Ibrani 4, Paulus mengatakan bahwa bangsa Israel tidak pernah memasuki perhentian Allah karena mereka tidak pernah percaya. Mereka akan percaya untuk sementara waktu, tapi kemudian mereka menyerah. Mereka tidak ingat hal-hal besar yang Allah lakukan bagi mereka, dan mereka akan kembali melayani musuh mereka. Kemudian mereka bertobat. Dan Allah mengampuni mereka, dan mereka mulai lagi. Kemudian mereka akan kembali ke jenis kebodohan yang sama sebelumnya. Dan mereka terus berputar-putar di gunung yang sama sepanjang waktu. Saatnya untuk berubah. Saudara hanya harus berhenti. Oh Tuhan. Kemarin saya sangat kacau ya Tuhan, saya bersikap buruk, mengatakan hal yang tidak seharusnya dikatakan. Tuhan ampuni saya menerimanya.
Dan selain itu, saya tidak akan buang waktu untuk merasa buruk tentang hari kemarin. Ayo, berhenti membuang waktu hari ini untuk merasa buruk tentang kemarin. Kemarin sudah berakhir, yang bisa saudara lakukan adalah belajar dari kesalahan dan menyesal saudara melakukannya. Lakukanlah sekarang, tonjoklah si iblis dengan nikmati hari ini. Wow, kita bersenang-senang. Baik, sekarang ini hal yang besar. Saudara tidak bisa memberikan apa yang tidak saudara miliki. Apa maksudnya? Baiklah, jika saudara tidak tahu cara menerima kasih Allah, saudara tidak akan tahu bagaimana mengasihi orang lain yang membutuhkannya. Jika saudara keras pada diri sendiri, saudara akan keras pada orang lain. Saudara dengar saya? Itulah firman Allah. Jika saudara keras pada diri sendiri, saudara akan keras pada orang lain. Yesus berkata, "Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, memberilah dengan cuma-cuma." Penerima yang baik menjadi pemberi yang baik. Amin. Dan khususnya saudara ingin memberi kepada orang yang benar-benar tidak layak, karena itulah cara saudara menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Itulah mengapa mencintai musuhmu sangat membingungkan bagi mereka dan iblis. Yesus berkata, mudah mengasihi orang yang baik yang mengasihimu juga. Tapi aku memberitahumu, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang telah menyusahkanmu dan menggunakanmu. Dengan melakukannya, saudara menumpuk batu bara, membuat api di kepala mereka, dan sebelum saudara bersemangat tentang itu bukanlah hal buruk yang saudara lakukan terhadap mereka. Batu bara yang menyala itu adalah kasih Tuhan. Yesus berkata, saudara akan dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan api itu adalah api kasih-Nya. Kasih menaklukkan semuanya. Kasih selalu memenangkan setiap pertempuran. Kita harus belajar menerima dari Tuhan hal-hal yang Dia berikan dengan cuma-cuma oleh anugerah-Nya. Jika tidak, kita menghabiskan hidup kita dengan berjuang dan merasa frustrasi. Berapa tahun saya berjuang mencoba untuk mengubah diri sendiri. Setiap kali saya pergi ke gereja, itu hanya sesuatu yang lain untuk ditambahkan ke daftar bersalah saya. Karena saya mendengar khotbah yang baik, tapi apapun yang dikhotbahkan pendetanya, saya bermasalah dengan itu. Apapun itu. Dan saya setuju dengannya, dan saya akan pulang dan akan berubah. Tapi saya meninggalkan sesuatu, saya tinggalkan Tuhan dari persamaan saya akan melakukannya. Ayo, saudara bersama saya. Dan kita tidak tahu cara mengubah diri sendiri, karena kita pergi dari satu hal ekstrim ke yang lainnya. Saya mendengar pendeta berkhotbah tentang terlalu banyak bicara, perlu berpikir sebelum saudara berbicara, dan tentu saja saya langsung diyakinkan karena mulut saya tidak pernah diam. Dan kemudian saya akan memutuskan, oke, mulai sekarang saya akan diam. Kemudian saya akan pulang, saya tidak akan bicara. Ayo saudara bersama saya. Kemudian Dave akan mengatakan, ada apa denganmu? Ya begitulah. Tak bisa melakukan yang benar. Jika banyak bicara mereka tidak suka, tidak bicara mereka tidak suka. Ayo, saudara tahu. Saudara mengalaminya. Tuhan tidak akan membiarkan saudara mengubah diri sendiri. Dia ingin kamu menerima darinya dan berkata, ya Allah, saya setuju dengan apa yang saya dengar. Saya bersalah dan saya mohon maaf dan saya ingin berubah. Tapi saya tidak bisa berubah kecuali Engkau mengubahkan saya.
Maksud saya, kita bisa berubah dalam beberapa hal, tapi saudara tidak bisa. Perubahan datang dari dalam. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita membuat kekristenan sulit. Dan seharusnya tidak begitu. Tidak harus begitu jika percaya apa yang kata firman. Tampaknya terlalu baik untuk menjadi hal benar, bukan? Oke. Cerita bagus lainnya di 2 Samuel pasal 9 dimulai ayat pertama. Daud bertanya, masih adakah orang yang hidup dari keluarga Saul? Jika ada, aku ingin berbuat baik kepadanya demi Jonathan. Nah, Daud dan Jonathan memiliki hubungan perjanjian. Sama seperti kita memiliki hubungan perjanjian dengan Yesus. Tetap dengan saya. Dan Daud mengambil inisiatif dan dia pergi dan berkata, apakah ada orang masih hidup? Mereka menyebutnya rumah keturunan Saul karena Saul adalah ayah Jonathan. Dan mereka selalu berbicara secara turun-temurun. Apakah masih ada orang yang hidup dari keturunan Saul atau Jonathan yang dapat saya tunjukkan kebaikan untuk demi Jonathan? Dan ya, apa yang harus kita katakan adalah, Bapak, apakah ada orang yang dapat saya tunjukkan kebaikan hari ini demi Yesus? Skenario yang sama. Tidak ada orang yang layak. Dia tidak mengatakan apakah ada orang yang pantas mendapat kebaikanku. Dia hanya memberikan pernyataan, apakah saya dapat berbagi kebaikan dan bantuan untuk Yonatan. Jika saudara ingin membantu seseorang dan mereka layak untuk menerimanya, saudara salah mengerti. Sekarang ada satu pelayan di rumah Saul bernama Ziba, dan mereka memintanya untuk datang menghadap Daud, dan raja itu berkata, apakah kamu Ziba? Dia berkata, siap melayanimu. Raja bertanya, apakah ada yang masih hidup dari rumah Saul dengan siapa aku bisa menunjukkan kebaikan Tuhan? Ziba menjawab, ya masih ada anak Yonatan, tapi kedua kakinya lumpuh. Ya, adakah yang tidak? Ayo, mengertilah. Biarkan ini tertanam dengan benar. Dengan kata lain, Ziba jelas mengatakan, ya ada satu anak yang tertinggal, tapi kalian mungkin tidak ingin membantunya karena kedua kakinya lumpuh. Orang ini bermasalah. Segera Daud berkata, di mana dia? Dan Ziba menjawab, dia ada di rumah Makir anak Amiel di Lo Debar. Dan disitulah orang sepertinya tinggal, di Lo Debar. Seperti benar-benar Lo Debar. Jadi Raja Daud membawanya dari Lo Debar. Tidakkah itu terdengar seperti tempat yang mengerikan? Dari rumah Makir anak Amiel, dan ketika Mephiboset melihat Yonatan anak Saul, dia datang kepada Daud. Dia membungkuk untuk menghormatinya, dan Daud berkata, Mephiboset, siap melayanimu. Dia menjawab, jangan takut padaku. Daud berkata kepadanya, aku pasti akan menunjukkan kebaikan demi ayahmu Yonatan. Dan Allah ingin berkata kepadamu hari ini, jika engkau percaya pada Yesus, saya akan menunjukkan kebaikanmu, bukan karena engkau layak, tapi saya akan melakukannya untuk Yesus. Ayo. Aku melakukannya untuk Yesus. Saudara tahu apa artinya berdoa dalam nama Yesus? Alkitab versi Amplified berkata, ketika saudara berdoa dalam nama Yesus, saudara datang kepada Bapa seperti pada Yesus. Saudara tidak mengatakan, dengarkan dan jawab doa saya karena saya berbuat baik. Lakukan itu untuk Yesus. Jangan takut, Daud berkata kepadanya, aku pasti akan menunjukkan kebaikan demi ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu. Haleluya. Tuhan ingin memulihkan kepadamu semua yang dicuri iblis.
Aku akan mengembalikan kepadamu semua tanah milik kakekmu Saul dan kamu akan selalu makan di mejaku. Tapi ini masalahnya, Mephiboset berlutut dan berkata, seperti apakah pelayanmu sampai engkau harus melihat anjing mati seperti aku ini? Ini masalahnya. Itu adalah apa yang dia pikirkan tentang dirinya. Dia berpikir bahwa apa yang dia pikirkan tentang dirinya adalah apa yang Daud pikirkan tentangnya. Kenapa engkau membantu orang seperti aku? Kemudian raja memanggil Ziba pelayan Saul dan berkata kepadanya, aku telah memberikan cucu tuanmu segala sesuatu milik Saul dan keluarganya. Kamu dan anak-anakmu dan para pelayanmu akan bekerja di ladang untuknya, membawa hasilnya agar dapat disediakan untuk cucu tuanmu, dan Mephiboset, cucu tuanmu, akan selalu makan di mejaku. Sekarang Ziba memiliki 15 anak dan 20 pelayan. Dengarkan ini. Kemudian Ziba berkata kepada raja, pelayanmu akan melakukan apapun yang diperintahkan tuan raja pada pelayannya. Jadi Mephiboset makan di meja Daud sama seperti salah satu anak raja. Dan Mephiboset memiliki anak lelaki bernama Mika dan semua anggota keluarga di rumah Ziba adalah pelayan Mephiboset. Perhatikan saya, dengarkanlah. Dan Mephiboset tinggal di Yerusalem karena dia selalu makan di meja raja meskipun kedua kakinya lumpuh. Ayo, saudara mengerti. Saudara tidak harus merangkak di bawah meja untuk mengambil remah lagi. Saudara bisa bangkit dan sekarang duduk di kursi, dan saudara dapat duduk di sana sama seperti seorang raja, meskipun saudara tahu bahwa saudara gagal dan saudara memiliki banyak masalah yang tak terhingga. Yang harus saudara lakukan adalah jujur dengan Tuhan. Saya tahu bahwa saya orang berdosa, saya tahu saya melakukan kesalahan Tuhan, saya ingin menjadi baik, saya ingin lakukan yang lebih baik. Tolong saya, Engkau satu-satunya pertolonganku. Kepadamu saya bersandar dan berharap. Saya tidak melakukan apapun tanpamu, tapi saya dapat melakukan semuanya bersamamu. Saya menerima rahmat-Mu. Saya menerima kebaikan-Mu. Saya menerima segala sesuatu yang ingin Engkau lakukan untukku, dan itu baik adanya, karena saya tahu bahwa saya tidak layak menerimanya. Aku beritahu, jika saudara tidak bahagia, aku tidak tahu apalagi yang harus dilakukan. Saya tutup dengan ayat ini. Mari semuanya berdiri. Roma 8 ayat 32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Oh, saudara memiliki alasan untuk bahagia. Saudara dalam perjalanan ke surga, dan saudara akan menikmati perjalanannya. Amin. Angkat tanganmu ke atas. Bapa, dalam nama Yesus, saya memberkati orang-orang ini. Saya melakukannya dalam nama-Mu. Dan apa yang Engkau berkati tidak dapat dikutuk. Saya memberkati mereka dan saya menghancurkan kekuatan setiap kutuk yang pernah dituliskan atas mereka, setiap kutuk generasi, setiap kutuk keturunan. Saya mengikat semua kejahatan yang ditujukan melawan mereka, dan saya memberkati mereka dalam nama-Mu yang perkasa Yesus. Dan diberkatilah mereka ketika mereka masuk dan ketika mereka keluar, dan mereka diberikan kemurahan kemanapun mereka pergi. Dalam nama Yesus, amin. Nah, saya mengasihimu.
Ya ingatlah, kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak miliki. Penting kita belajar cara menerima belas kasih dan pengampunan Allah. Maka kita akan dapat memberikannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Penerima yang baik menjadi pemberi yang baik. Dan itulah yang mengubah hidup kita menjadi sesuatu yang menyenangkan setiap hari.